Halo pembelajar hebat. Selamat datang di video pembelajaran implementasi kurikulum Merdeka. Belajar kreatif, aktif mandiri, dan setara. Sebelum memulai pelajaran, pertama-tama kami ucapkan selamat kepada Anda yang telah menjadi peserta didik di PKBM Tanda Genap. Karena kami yakin bahwa Anda akan menjadi peserta didik yang hebat. Terus semangat dalam belajar demi meraih cita-cita. Jangan lupa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena diberikan nikmat sehat dan keimanan. Sebelum memulai belajar, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing agar pelajaran ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin. Matematika, topik belajar logaritma kelas 10. Pada materi sebelumnya, kita telah mempelajari materi eksponen, di mana materi logaritma kali ini masih memiliki kaitan dengan eksponen dan ada dalam bab materi yang sama. Logaritma dan eksponen berkaitan erat karena keduanya saling berbalik atau terbalik satu sama lain. Dalam matematika, logaritma dengan basis A dari suatu bilangan X dapat dinyatakan sebagai eksponen dari basis A yang menghasilkan bilangan X. Jadi, antara eksponen dan logaritma saling terkait. Logaritma adalah inversi atau kebalikan dari eksponen. Logaritma merupakan salah satu konsep penting dalam matematika dan digunakan dalam berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan, teknik, keuangan, dan sebagainya. Dengan beberapa perannya tersebut, setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan akan dapat menjawab pertanyaan berikut. Bagaimana logaritma dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan matematika yang kompleks dalam kehidupan sehari-hari? Eksplorasi. Sebuah koloni bakteri terdiri atas 2000 bakteri yang akan membelah diri menjadi 2 setiap 1 jam. Pertumbuhan bakteri tersebut mengikuti bentuk fungsi eksponen. Fungsi X sama dengan 200 dikali 2 pangkat X. 1. Berapa lama waktu yang dibutuhkan sehingga koloni bakteri tersebut berjumlah 800 bakteri? 2. Berapa lama waktu yang dibutuhkan sehingga koloni bakteri tersebut mencapai 600 bakteri? Kita sudah pelajari di video sebelumnya bahwa permasalahan ini dapat kita jawab dengan menggunakan tabel, yaitu tabel pembagian waktu dan banyaknya materi. Pada awalnya jumlah bakteri adalah 200, dengan fungsi yang ada, pada jam pertama dia menjadi 400, dan pada jam kedua terjadi kelipatannya yaitu menjadi 800. Maka untuk pertanyaan nomor 1, berapa banyak atau pada jam keberapa bakteri ada sebanyak 800, yaitu pada jam kedua. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, berapa lama waktu yang dibutuhkan sehingga koloni bakteri tersebut mencapai 600 bakteri? Jika kita lihat pada tabel, tidak ada jawaban yang tepat yaitu sebanyak 600. Namun dapat kita lihat bahwa 600 bakteri ada di antara jam pertama dan juga jam kedua, yaitu yang diberikan tanda merah ini. Kita bisa masukkan fungsi yang ada di awal dengan banyaknya bakteri yang diminta, yaitu 600 sama dengan 200 dikali 2 pangkat X, yaitu sama-sama kita bagi kedua ruasnya dengan 200. 600 dibagi 200 yaitu 3, 200 dibagi 200 yaitu tersisa 2X. Dari 3 sama dengan 2X ini dapat kita rubah menjadi bentuk logaritma, yaitu X sama dengan 2 log 3, yaitu X sama dengan 2 dipangkatkan berapa yang hasilnya adalah 3. Setelah melakukan eksplorasi tersebut, pasti sudah tergambarkan apa sih hubungan antara eksponen dan juga logaritma. Jadi ketika kita menentukan eksponen, maka secara tidak langsung jika kita balik, kita sedang menentukan nilai logaritma. Selanjutnya kita akan membahas definisi dari logaritma itu sendiri. Misalkan A adalah bilangan bulat positif dengan 0 kurang dari A kurang dari 1, atau A lebih besar dari 1, B lebih besar dari 0, di mana A log B sama dengan C jika dan hanya jika B sama dengan A pangkat C. Di sini bisa kita lihat lagi keterkaitan antara eksponen dan juga logaritma. Untuk penjelasannya, A adalah bilangan pokok atau basis logaritma,
B adalah numerus, dan C adalah hasil logaritma. Dalam tabel ini disajikan beberapa contoh bentuk eksponen dan bentuk logaritma. Sebagai contoh, 2 pangkat 5 sama dengan 32 adalah bentuk eksponen. Dalam bentuk logaritmanya menjadi 2 log 32 sama dengan 5. Contoh yang kedua, 3 pangkat 2 sama dengan 9 adalah bentuk eksponen. Untuk bentuk logaritmanya adalah 3 log 9 sama dengan 2. Silakan teman-teman perhatikan contoh-contoh lainnya yang ada di tabel ini ya. Selanjutnya ada juga logaritma umum, yaitu logaritma yang memiliki basis 10 disebut dengan logaritma umum dan dituliskan sebagai berikut. 10 log A sama dengan log A. Sehingga jika teman-teman nantinya menemukan sebuah bilangan logaritma yang di depannya tidak memiliki angka atau tidak dituliskan basisnya, maka basis dari bentuk logaritma tersebut adalah 10. Selanjutnya berikut adalah beberapa sifat-sifat logaritma. Beberapa sifat-sifat ini harus kalian pelajari satu persatu ya, karena sifat-sifat ini akan membantu kalian dalam menyelesaikan soal-soal berkaitan dengan logaritma yang nantinya akan kalian temui. Kita masuk pada contoh soal yang pertama. Sederhanakanlah bentuk logaritma berikut ini. 2 log 16 ditambah 2 log 8. Alternatif penyelesaian. Kalian bisa melihat dulu sifat-sifat logaritma mana yang dapat kita gunakan untuk menyelesaikan contoh soal ini ya. Kira-kira sifat yang mana ya? Coba kalian lihat sifat nomor 4. Sifat itulah yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal ini. 2 log 16 ditambah 2 log 8 sama dengan 2 log 16 dikali 8. 2 log 128 sama dengan 2 log 2 pangkat 7. Jadi bentuk 128 ini kita jadikan ke dalam bentuk eksponen yaitu 2 pangkat 7 supaya basis dari logaritmanya akan sama dengan bilangan pokoknya. Kemudian pangkat 7 yang ada pada 2 akan dipindahkan ke depan sesuai dengan sifat nomor 6 sehingga menjadi 7 dikali 2 log 2. Kita tahu bahwa jika basis sama dengan bilangan pokok maka nilainya adalah 1. Sehingga tersisa 7 dikali 1 sama dengan 7. Hasilnya adalah 7. Kolaborasi. Sekarang kalian lakukan latihan ini bersama dengan teman sekelas kalian ya. Buktikan sifat logaritma A log B dikali C sama dengan A log B ditambah A log C. Jangan lupa kaitkan contoh soal ini dengan eksponen ya. Jika kalian kesulitan, coba buka modul untuk membantu kalian menyelesaikan contoh soal ini. Sekarang kita akan bahas contoh kasus yang mana merupakan gambaran dari penggunaan logaritma dalam kehidupan sehari-hari. Arif menabung uangnya di bank sebesar 3 juta rupiah dan mendapatkan bunga sebesar 5% per tahun. Berapa lama Arif harus menyimpan uang di bank agar tabungannya tersebut menjadi 3 kali lipat dari tabungan awal? Alternatif penyelesaian. Dimisalkan M0 sama dengan modal awal dan MT sama dengan modal setelah menabung selama T tahun. T tahun yang dimaksud adalah berapa tahun ya sampai tabungannya menjadi 3 kali lipat. Kemudian I adalah bunga per tahun. Di sini kita ketahui bahwa tabungan awal atau M0 adalah 3 juta, kemudian tabungan setelah 1 tahun adalah 9 juta. Dengan mengeksplorasi tabungan awal dan bunga yang diperoleh Arif, kalian bisa menentukan rumus tabungan Arif selama T tahun. Untuk menentukan total tabungan Arif selama tahun T, diperoleh rumus penambahan uangnya sebagai MT sama dengan 3 juta dikali 1 ditambah 0,05 pangkat T. Jika Arif menginginkan tabungan akhirnya menjadi 3 kali lipat, maka berlaku 9 juta sama dengan 3 juta dikali 1 ditambah 0,05 pangkat T. Dengan menggunakan sifat-sifat logaritma, kalian bisa menentukan waktu yang dibutuhkan agar tabungan Arif menjadi 3 kali lipat. 9 juta sama dengan 3 juta dikali 1 ditambah 0,05 pangkat T.
9 juta dibagi 3 juta sama dengan 1 ditambah 0,05 pangkat T. Ini 3-nya pindah ke ruas yang ada di sebelah kiri ya, kemudian menjadi dibagi. 9 juta dibagi 3 juta adalah 3, maka 3 sama dengan 1 ditambah 0,05 pangkat T. Di sini kita bisa memasukkan sifat logaritma yaitu A log B pangkat N sama dengan N dikali A log B. Maka log 3 sama dengan log 1 ditambah 0,05 pangkat T. Log 3 sama dengan log 1,05 pangkat T. Log 3 sama dengan T dikali log 1,05. Sekarang kita gunakan kalkulator ya untuk menyelesaikan materi yang selanjutnya. T sama dengan log 3 dibagi log 1,05. Jika kalian gunakan kalkulator, nilai dari log 3 adalah 0,4771. Kemudian nilai dari log 1,05 adalah 0,0212. Kemudian kita bagi keduanya dan hasilnya T sama dengan 22,5. Jadi Arif membutuhkan waktu 22,5 tahun agar tabungannya menjadi 3 kali lipat. Coba kalian ulangi lagi contoh kasus tadi agar kalian dapat lebih memahaminya ya. Dan coba juga selesaikan kasus-kasus lain yang masih memiliki keterkaitan dengan kasus ini agar pemahaman kalian lebih tajam lagi. Selanjutnya kita akan masuk kepada segmen berpikir kritis. Sebuah bangun berbentuk seperti di bawah ini. Bangun tersebut kemudian dibagi menjadi 4 bangun yang kongruen. Apakah kalian tahu arti kongruen? Kongruen itu artinya sebidang ya teman-teman. Jadi kita lihat bangun yang pertama, kemudian kita lihat yang kedua. Yang kedua dibagi menjadi beberapa bidang yang mana dia kongruen atau sama bentuk bidangnya. Kemudian kita diminta untuk membuat tabel banyaknya bangun yang kongruen di setiap tahap. Yang kedua, bagaimana model matematika yang tepat untuk menggambarkan permasalahan tersebut. Dan yang ketiga, pada tahap ke-12, berapa banyak bangun kongruen yang dapat dibuat? Untuk petunjuknya, kalian harus memperhatikan pola bilangan satuan pada hasil setiap perpangkatannya. Logaritma dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa manfaat logaritma dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu adalah skala Richter. Skala Richter adalah ukuran intensitas gempa bumi. Skala ini menggunakan logaritma, sehingga setiap kenaikan 1 pada skala Richter mengindikasikan bahwa gempa bumi tersebut 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Yang kedua yaitu dalam matematika keuangan. Logaritma sering digunakan dalam matematika keuangan untuk menghitung tingkat pengembalian investasi. Misalnya, tingkat pengembalian investasi tahunan yang disimpan di bank dapat dihitung menggunakan rumus logaritma. Yang ketiga yaitu ilmu komputer. Algoritma logaritma digunakan dalam enskripsi data, seperti kriptografi. Data yang dienskripsi dengan algoritma logaritma sangat sulit untuk dipecahkan, sehingga dapat membantu melindungi informasi yang sensitif. Wah, pembelajaran kita sudah ada di akhir nih teman-teman, dimana pada subbab ini kalian sudah mempelajari berbagai hal mengenai logaritma. Untuk itu, kalian pasti sudah bisa dong menjawab beberapa pertanyaan di bawah ini, yaitu apa sih logaritma? Apa saja sifat-sifat dari logaritma? Bagaimana hubungan antara eksponen dengan logaritma? Dan masalah sehari-hari apa saja yang dapat diselesaikan dengan logaritma? Jika kalian dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka kalian dianggap sudah memahami materi tentang logaritma. Kita sudah ada pada penghujung materi. Kita akan bertemu di materi-materi selanjutnya. Semangat terus belajar dan sampai jumpa.